Salah satu alasan saya masuk partai itu supaya network saya bagus. Iya, jadi. Karena di partai itu mulai dari tukang bersih-bersih oranye, seragam oranye, Iya. kemudian juga ke kepolisian, terus juga sama nih nanganin perkara sengketa pilkada, sengketa pileg, sengketa pemilu, itu. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengacara dan politisi Partai Amanat Nasional, yaitu ada Ibu Dewi Santi. Oke. Apa kabar Bu? Baik. Ya. Oke, langsung aja Bu, boleh diceritain dong siapa sih sosok Santi Dewi itu? Oke, saya sebenarnya pengacara ya. Iya. Sudah beracara 25 tahun, lalu kemudian 10 tahun yang lalu saya bergabung di Partai Amanat Nasional. Oke. Selain itu ya saya ada beberapa yayasan juga yang saya kelola. Apalagi? Pertanyaannya terlalu luas soalnya. Oh iya. Jadi langsung ke cerita ini aja deh. Sekolahnya itu dari SD sampai SMP. Oke. SD dan SMP saya di Vincentius dekat rumah. Oh, dekat rumah. Di Jatinegara. Oh, Jatinegara. Ya. Lalu kemudian SMA saya SMA 8 Jakarta. Kuliah saya S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian S2 juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kalau biasa kegiatan sehari-hari ini kan politik sibuk nih. Hobinya apa sih Bu yang bisa dilakukan tuh di sela-sela kesibukan? Di luar kerja? Iya. Ya udah pasti olahraga. Olahraga. Ya harus dibiasakan berolahraga setidaknya seminggu 2-3 kali. Iya, karena kan kalau politik biasa jalan kemana-mana ya pasti harus perlu berolahraga gitu. Kalau makan favorit Bu? Wah banyak, saya tukang makan. Tukang makan. Saya sukanya wisata kuliner dan memburu makanan-makanan. Oh, pemburu. Misalnya kalau lagi tugas keluar kota pasti nyari makanan khas daerah itu. Jadi kalau tanya makanan favorit yang spesifik sih nggak ada. Tapi pasti semua dicoba. Semua harus dicoba. Yang halal ya. Ya pasti. Yang halal. Oke, sekarang kita nanya lebih dalam nih tentang pekerjaan Ibu nih. Partai Amanat Nasional, apa yang membuat Ibu mau gabung di partai ini? Kalau awalnya sih saya amanah dari kebetulan dulu saya punya partner saya itu ketua DPW PAN DKI Jakarta, tapi kemudian beliau meninggal. SK kepengurusan saya itu 2 minggu keluar, kemudian beliau meninggal gitu. Jadi saya pikir udahlah ini amanah yang harus saya jalanin. Tapi ya di perjalanan ternyata PAN itu sesuai lah pokoknya sama saya gitu. Cocok. Pertama politik riang gembira. Orang kan selalu mikir tuh politik tuh capek, melelahkan, berantem. Tapi kalau PAN kan selalu menampilkan bahwa politik itu dikerjakan dengan senang hati, dengan riang gembira gitu ya. Kemudian juga PAN itu banyak ke anak muda juga sekarang gitu. Intinya adalah PAN itu sesuai lah dengan karakter saya gitu. Jadi sejauh ini menurut saya yang terbaik ya saya berada di PAN. Oke. Ini saya dengar-dengar Bu juga lumayan maksudnya deket dengan ketua umum. Oh ya deket ya namanya pengurus lah ya biasa gitu dekat. Ya kerjaan. Iya kerjaan kebetulan juga Pak Jul lagi menginisiatorkan didirikannya LBH Amanat. Lalu kemudian berubah dari LBH Amanat, kemudian Mbak Putri sama anaknya Pak Jul dan kemudian Uya Kuya itu membuat lembaga bantuan PAN. Jadi kemudian kita kombinasikan lah berdiri lembaga bantuan PAN. Waktu itu sempat nyalek DPRD DKI ya Bu? Iya. Ceritain dulu prosesnya gimana sih dari awal bisa sampai diamanahkan ini. Ya kalau PAN itu kan banyak mencari
potensi-potensi baru ya. Iya. Makanya PAN sekarang kan banyak yang DPRD dan DPRD kan muda-muda, karena emang selalu dicari yang muda-muda gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya udah pengurus PAN, pengurus di DPW DKI Jakarta. Ya coba-coba lah ya. Cuma memang kurang beruntung. Kurang beruntung, iya, maklum lah. Kurang beruntung ada karena itu kan soalnya takdir juga. Banyak cerita ya orang jadi anggota DPR atau DPRD tuh ya karena takdir. Tahu-tahu yang dapat kursi lagi main golf meninggal, jadi dia yang menggantikan gitu. Atau misalnya naik jadi menteri, jadi orang itu yang itu garis tangan lah menurut saya gitu. Oke. Kalau sekarang apa yang lagi dikerjakan di partai ini? Ya itu saya lagi membangun lembaga bantuan PAN dan juga ya menangani laporan-laporan yang masuk ke PAN dan juga sekarang kan lagi pilkada ya, jadi ya ada beberapa perkara pilkada yang juga ditangani. Ceritain pengalaman Bu yang paling berkesan, begitu juga sebaliknya nih selama berkarir di politik. Oh, yang paling berkesan 2014 itu saya baru masuk 3-6 bulan lah ya di PAN, baru selesai nyalek setahun lah, baru kurang dari setahun. Tahu-tahu udah jadi kuasa hukum calon presiden wakil presiden kan waktu itu Prabowo Hatta. Wah itu berkesan banget buat saya sampai sekarang ya, nggak nyangka gitu gila jadi wakil kuasa hukum presiden dan wakil presiden ya, walaupun pada saat itu Bapak Prabowo belum berkesempatan menjadi presiden gitu ya, tapi itu pengalaman banget gitu, kerjanya bagaimana, ngerasain pertama kali di dunia politik tuh langsung nyebur tuh seperti itu gitu. Ya kalau nggak enaknya biasalah di partai kan banyak yang begini. Iya. Lelah saya alang-alang gitu. Iya, harus pintar-pintar menyikapi. Kalau tadi kan Ibu bilang sebagai pengacara juga, boleh diceritain Bu tuh pengacara itu awal karirnya itu? Awal karir saya di LBH Jakarta. LBH Jakarta. Di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Diponegoro kantornya. Alhamdulillah waktu itu saya masih ketemu sama Cak Munir. Terus kemudian waktu itu ada Mas Teten Mas Duki, ada Bambang Wijayanto gitu ya. Waktu itu juga berkesan karena saya masuk ke LBH itu tahun 1998. Masih belum lahir. Kira-kira 25 tahun yang lalu, itu pas lagi reformasi, baru masuk 2 bulan, atau reformasi, Pak Harto dilengserin, terus banyak mahasiswa yang ditembakin jadi itu berkesan banget buat saya. Pertama kali kerja langsung nyebur juga sama gitu. Mantap Bu. Iya. Kalau ada spesifiknya gak sih Ibu sebagai lawyer itu menangani di bidang apa gitu? Saya di litigasi. Jadi kalau lawyer tuh ada yang lawyer corporate, ada yang litigasi. Kalau corporate tuh biasanya untuk perusahaan bikin kontrak, terus misalnya perusahaan mau merger, akuisisi, yaitu itu corporate. Kalau saya litigasi itu yang bersidang di pengadilan. Kemudian juga ke kepolisian, terus juga sama nih nanganin perkara sengketa pilkada, sengketa pileg, sengketa pemilu, itu di litigasi. Kurang lebih itu spesialisasi saya. Kasus besarnya tadi kan yang kasus pilkada nih yang terbaru nih, boleh diceritain Bu atau gimana tuh awalnya bisa Ibu yang ditunjuk? Oh ya, karena saya mewakili. Biasanya kalau dari partai ada ini ya, ditunjuk bidang hukumnya untuk mewakili partai gitu. Dari partai lain ada juga gitu? Iya ada, jadi gabungan partai-partai ada. Indonesia Maju koalisi. Iya, Kimples. Kimples. Iya, kalau yang ini sekarang Kimples. Iya, oke. Terakhir pesan-pesan buat saya dan teman-teman dari pengalaman pribadi Bu yang bisa dijadikan contoh lah. Sebenarnya salah satu alasan saya masuk partai itu supaya network saya bagus. Karena di partai itu mulai dari tukang bersih-bersih oranye, seragam oranye, sampai seragam jenderal, seragam menteri, presiden,
kita semua kenal gitu loh. Ya maksudnya bisa terhubung lah. Jadi kalau bekerja itu pertama kali networknya harus dikuatkan gitu. Karena setelah network itu kuat, alhamdulillah biasanya rezeki ada aja, rezeki pekerjaan dan jangan mengeluh karena pokoknya harus kerja keras lah gitu. Siap. Baik, sekian wawancara saya bersama Ibu Santi Dewi. Terima kasih dan sampai jumpa.